كثيرة ومنها تأكلون. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kenikmatan surga, tentang buah-buahan yang kamu makan, seperti disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, khususnya di dalam surat Yasin, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, banyak bercerita tentang keindahan surga yang buah-buahannya banyak, yang terus berbuah, dan kemudian tidak panas di dalamnya, banyaknya naungan pohon-pohon yang begitu indah, bidadari yang begitu cantik. Nah, apabila kita perbandingkan antara kenikmatan surga menurut keterangan Al-Quran dengan kenikmatan surga yang disampaikan oleh Injil, luar biasa. Tidak sedikit orang-orang Nasrani yang sudah bolak-balik hafal membaca Injil tentang surga, kemudian membaca pula Al-Quranul Karim tentang keindahan surga. Akhirnya dia murtad dari agamanya dan masuk Islam hanya gara-gara membaca ayat Al-Quran tentang keindahan surga. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena surga yang disebutkan di dalam Injil hanya surga rohani. Katanya tidak ada kawin-mawin, hanya zikir-zikir saja, nyanyi-nyanyi puji Tuhan saja. Tidak ada balasan kenikmatan dunia ini. Padahal di dunia ini kenikmatan itu hanya 1% dibandingkan dengan di surga yang 99%. 1% cuma di dunia ini. Nah, kalau di dalam Injil itu dikatakan tidak ada kawin mawin di sana, hanya bersifat rohani saja kehidupan di sana, kehidupan rohani. Jadi Nabi Isa alaihi salam naik ke surga tidak mempunyai kemaluan karena dia tidak akan menikah. Kalau begitu tidak juga akan punya mulut karena tidak akan makan. Berbeda dengan Islam. Nah, tapi di dalam Injil juga disebutkan ada tentang perang naga. Jadi banyak juru-juru debat di radio itu mengambil kesimpulan sajalah. Hidup di dunia sudah belangsatan, seperti dirempanglah, digusur kemana-mana. Ibadah, bangun di tengah malam, sholat tahajud. Tahu-tahu masuk surga masih ada perang misalnya. Itu dalam kitab Wahyu itu disebutkan perang naga yang mempunyai 10 kepala dan 7 tanduknya. Perang naga ada di surga, kata di dalam kitab Injil. Tapi dalam Al-Quran tidak. Di dalam Al-Quran itu qaulan salama, hanya ungkapan-ungkapan yang indah-indah. Geseran-geseran daun-daunan di surga lebih indah daripada suara musik. Kemudian bunga-bunga surga itu lebih harum dari parfum yang ada di dunia ini. 700 tahun perjalanan sudah tercium harumnya bau surga. Masya Allah, terciumnya bau surga. 700 perjalanan. Di antaranya tercium bau surga itu adalah di sudut surga. Di antara salah satu sudut surga itu adalah alam barzah atau alam kuburan. Jadi alam kuburan itu merupakan raudhatan min riyadil jannah, satu taman dari taman surga. Jadi apabila orang baik-baik, dia nanti akan menuju surga. Dari alam kubur dia sudah mencium bau harum sekali, lalu dia tertidur di dalam surga, di dalam alam barzah itu menunggu datangnya kiamat. Masya Allah, tenanglah dia tidur, baunya harum. Belum puas dia tidur,
tahu-tahunya hari sudah kiamat. Begitulah saking indah dan nyenyaknya tidur di alam barzah bagi orang-orang yang akan masuk surga, karena amalnya lebih banyak dibandingkan dengan dosa-dosanya. Jadi dia masuk surga, swarga. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, keindahan surga yang luar biasa, Masya Allah. Tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. Shadaqallahul azim. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kesimpulannya keindahan surga dan kecantikan bidadari di dalamnya luar biasa. Orang bertanya, bukankah orang di dunia ini cukup istrinya satu? Jarang sekali yang beristri dua, lebih jarang lagi yang beristri tiga, dan lebih jarang lagi yang beristri empat. Nah, kalau di surga 40 bidadari, dan ada yang menyatakan 72 bidadari dalam hadis. 72 bidadari. Mahasiswa saya bertanya, Pak Rakib katanya 72 bidadari itu untuk apa? Nah, sebelum itu saya terangkan dulu, di antara 72 bidadari yang melayani laki-laki dalam surga itu, yang menjadi ratunya adalah istri kita di dunia ini, menjadi ratu dari bidadari di surga. Dan bidadari itu sifatnya hanya sebagai pelayan apabila dikehendaki. Mereka diciptakan dari para malaikat dari cahaya, itu adalah merupakan pelayan. Pertanyaannya, kenapa sampai 40? Kenapa sampai 72? Karena nafsu manusia di dunia ini dibandingkan dengan nafsu di dalam surga lebih tinggi. Nafsu di dalam surga dan badan manusia lebih besar waktu di dalam surga, masing-masing sebesar Nabi Adam, yang wanitanya sebesar Siti Hawa. Kenapa dibesarkan? Karena saking banyaknya nikmat dan rahmat makanan di dalam surga, tak ternikmati kalau badan kita kecil-kecil seperti ini. Karena itu Allah membesarkan, dan umurnya muda-muda. Laki-laki disebutkan dalam hadis itu rata-rata kelihatan seperti berumur 33 tahun, dan wanitanya berumur 17 tahun. Nah, jadi rupanya kesempurnaan dewasa laki-laki menurut hadis itu, bahkan tafsir dari ayat Al-Quranul Karim, kesempurnaannya itu laki-laki umur 33 tahun. Kalau kesempurnaan cantik jelita lengkapnya wanita 17 tahun ke atas. Masya Allah, yang disebut dengan sweet 17. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang sangat merangsang sekali apa yang disebut dengan gambaran surga, sehingga banyak orang yang maju ke perjuangan medan perang itu rela mati syahid. Kenapa? Langsung nanti ketemu dengan bidadari. Artinya dia menjadi pengantin, katanya, pengantin bidadari. Karena itu orang mati syahid itu tidak disolatkan lagi, tidak dimandikan lagi, langsung dikuburkan dengan baju-bajunya yang berdarah itu. Itulah menjadi saksi nanti di akhirat bahwa dia mati syahid. Allahu Akbar. Nah, cuma bagi kita di dunia ini diseleksi betul, apakah tindakannya itu
merupakan tindakan syahid membela agama atau tidak. Jangan-jangan hanya membela kelompoknya dianggap juga mati syahid, dianggap jihad, padahal jahat. Jangan demikian. Yang dikatakan jihad itu apabila kita bertahan seperti di Rempang milik kita sendiri, lalu dipaksa orang diusir dari tempat tinggal kita pertahankan lalu kita mati. Nah, itu baru namanya mati syahid. Tapi kalau hanya mengebom orang di Bali, orang sedang bersenang-senang, sedangkan mereka belum didakwahi, lalu dibom saja. Ini orang ini bukan alim, tapi ini zalim, bukan mati syahid, bahkan mati yang lain-lain, yang tak apa lagi namanya, hal-hal yang jelek-jelek. Tapi yang baik mati syahid. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan ayat-ayat Al-Quranul Karim tentang keindahan surga. Bagaimana keindahannya? Nah, sedangkan alam kubur saja sudah mulai indah bagi orang yang baik, sesuai dengan doa Allahumma ja'al qabarahu, ya Allah jadikanlah kuburannya raudhatam mir riyadil jannah. Jadikanlah kuburannya satu raudhatan, satu taman dari taman surga. Masya Allah. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.